Maaf yang terlambat, episode 9. Setelah pulang dari dokter, Rania dan Putri pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tampak Sasa sudah menunggu di depan pagar. "Hai Ran, gimana Putri?" tanya Sasa khawatir. "Ngapain kamu di sini, Sa? Putri udah mendingan," ucap Rania. "Aku khawatir, makanya datang ke sini," ucap Sasa sambil memeluk Putri. "Ya udah, yuk masuk," ucap Rania. Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah. Kemudian Sasa mengambil air dan handuk kecil lalu mengkompres Putri. Rania hanya memperhatikan perbuatan Sasa yang sangat menyayangi Putri. Setelah selesai menidurkan Putri, lalu Sasa bersiap-siap pulang. "Kamu gak tidur di sini?" tanya Rania. "Gak bisa, karena teman serumah aku lagi keluar kota, jadi gak ada orang di rumah," ucap Sasa. "Besok aku mau izin 1 hari," ucap Rania. Gak bisa, besok kita ada rapat penting, kamu harus hadir," ucap Sasa. "Putri gimana?" tanya Rania. "Kamu titipkan aja dulu di tempat Mami Tiwi. Setelah rapat kamu bisa pulang," ucap Sasa. Rania hanya mengangguk mendengarkan ucapan Sasa. Sementara itu, tampak Raffi dan Bayu sedang berada di sebuah kafe. "Gimana dengan calon istri kamu itu?" tanya Bayu. Raffi tersenyum mendengarkan pertanyaan Bayu. "Aku sedang meyakinkan dia bahwa aku bisa jadi suami yang baik untuk dia," ucap Raffi. "Oh, jadi sekarang dia belum yakin sama kamu?" tanya Bayu. "Bukan gak yakin, tapi dia masih trauma dengan pernikahannya yang lama," ucap Raffi. "Dia takut akan mengecewakan aku. Dia takut nanti tidak bisa membahagiakan aku, karena dia pernah gagal dalam pernikahan terdahulunya. Makanya aku tidak terlalu memaksa dia. Aku hanya menunggu kapan dia siap," ucap Raffi. Bayu hanya diam mendengarkan ucapan Raffi dan memandangnya dengan penuh makna. "Mengapa kamu lihat aku begitu?" tanya Raffi. "Itu artinya kamu sadar kamu akan," ucap Bayu. "Ya, menikah dengan janda anak 1, ucap Raffi. "Kamu tertawain aku." "Aku bukan menertawakan kamu karena menikah dengan janda. Tapi selama ini aku tahu kamu ini orangnya perfeksionis. Semuanya harus sempurna. Tapi masalah perkawinan?" tanya Bayu. "Aku bukan gak mau dengan anak gadis yang cantik. Tapi masalah hati dan perasaan aku gak bisa kontrol. Semuanya datang begitu saja. Aku gak masalah dia janda atau bukan, asalkan dia baik dan dia sempurna di mata aku," ucap Raffi. Bayu hanya tersenyum mendengarkan ucapan Raffi. "Kamu bilang dia pernah gagal dalam perkawinan pertamanya karena kesalahan dia. Kamu gak takut dikecewakan?" tanya Bayu.
Menurut aku, semua orang pernah berbuat salah. Padahal dia sudah bertaubat dan meminta maaf. Tapi suaminya tetap tidak mau memaafkannya. Aku tidak tahu apa permasalahan mereka. Tapi aku rasa suaminya tidak pantas memperlakukannya seperti itu. Dia bisa menjaga anaknya dengan baik. Menurut aku dia sempurna, ucap Raffi. Wow, keren, ucap Bayu tersenyum sambil bertepuk tangan. Raffi hanya tertawa melihat reaksi Bayu. Tak lama mereka pun pulang. Setelah sampai di rumahnya, Bayu melamun sambil menatap handphonenya. Dia terbayang pertanyaan Ibu Rania tadi siang. Bay, Ibu kangen sama Rania. Kamu ada kabar tentang dia? Bayu menggeleng. Akhirnya Bayu pun tertidur. Keesokan paginya, tampak Rania buru-buru pergi ke kantor karena harus mengantar Putri dulu ke rumah Mami Tiwi. Sesampainya di kantor, tampak rapat pagi itu sudah mulai. Tampak hadir Raffi, Sasa, dan beberapa staf dari R&R Company termasuk Bayu. Lalu Rania masuk ke ruang rapat. Permisi, maaf saya terlambat, ucap Rania panik. Rania, kamu oke? Tanya Raffi. Bayu yang tadinya sedang memperhatikan laptopnya terkejut mendengarkan Raffi menyebut nama Rania. Lalu dia memalingkan mukanya ke arah perempuan yang dipanggil Rania. Perempuan itu memakai hijab. Sekilas memang mirip Rania. Bayu hanya bisa memperhatikan dari samping. Apakah itu dia? Tanya Bayu dalam hatinya. Setelah memperhatikan dengan seksama, Bayu akhirnya yakin perempuan itu memang Rania. Setelah selesai rapat, Raffi mengajak Rania makan siang. Ran, yuk ikut saya makan siang dengan rekan bisnis kita, ucap Raffi. Maaf bos, saya gak bisa ikut. Saya udah bawa bekal, ucap Rania. Oh, oke lah, ucap Raffi. Sementara itu, Bayu memperhatikan dari jauh kemesraan Raffi dengan Rania. Kemudian Raffi dan Bayu pergi makan siang di sebuah restoran. Raf, perempuan tadi itu sudah lama kerja sama kamu, tanya Bayu. Perempuan yang mana? Jawab Raffi. Yang tadi datang terlambat, ucap Bayu. Oh, Rania. Lumayan lama juga, hampir 5 tahun, ucap Raffi. Emang kenapa? Nggak ada. Kenapa sebelum ini aku nggak pernah lihat dia di kantor? Kamu, ucap Bayu. Kamu itu kan baru sekali ini datang ke kantor aku, ucap Raffi. Mengapa kamu tanya dia? Kamu suka dia ya? Aku bertanya, gak seharusnya aku suka, jawab Bayu. Sebanyak itu staf aku, mengapa kamu cuma tanya Rania? Tanya Raffi. Ah, kamu ini nanya aja gak boleh, ucap Bayu tertawa. Sementara itu di kantornya tampak Rania dan Sasa makan siang bersama. Ran, aku rasa Putri itu merindukan kasih sayang seorang ayah. Bagaimana
Kalau kamu nikah aja sama bos kita itu, ucap Sasa. Aku belum terpikirkan untuk mencari pengganti ayah anak aku. Aku nyaman hidup begini, ucap Rania. Iya, tapi kamu jangan memikirkan diri kamu aja. Kamu juga harus memikirkan Putri. Dia itu masih kecil, ucap Sasa. Udah jam 1. Yuk kita sholat dulu, ucap Rania pura-pura tidak mendengarkan ucapan Sasa. Iya, udah jam 1. Pintar kamu ganti topik ya, ucap Sasa kesal. Rania hanya tersenyum, lalu dia berjalan keluar ruangan. Sementara itu, di rumah Bayu tampak Rahmah dan Hasan sedang menonton TV di ruang tamu. Mas, saya bingung sama Bayu. Sampai kapan dia mau dendam sama Rania? Saya kasihan sama Rania, ucap Rahmah. Nggak tahulah, saya juga udah sering bertanya, tapi dia diam aja, ucap Hasan. Iya, Bayu itu sering ngomong seorang ibu tidak akan membunuh anaknya. Seorang istri tidak akan menipu suaminya. Padahal Rania itu sudah bertobat, ucap Rahma. Menurut Mas, Bayu itu masih mencintai Rania, ucap Hasan. Dari mana Mas tahu? Tanya Rahma. Coba kamu lihat di lemarinya. Dia masih menyimpan baju-baju Rania. Kalau nggak sayang, pasti udah lama dibuangnya baju-baju itu, ucap Hasan. Rahma hanya diam mendengarkan ucapan suaminya. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk dari luar. Assalamualaikum, ucap Sherin. Waalaikumsalam, ucap Rahma. Silahkan masuk, Sherin. Ya Umi, ucap Sherin. Tumben kamu pulang cepat hari ini, tanya Hasan. Tadi Sherin izin pulang cepat karena mau ke bengkel jemput mobil. Kebetulan lewat sini, makanya mampir sebentar lihat Adam. Rupanya ada Umi dan Ayah, ucap Sherin. Kamu ini, Sherin, dari dulu selalu perhatian sama Adam, ucap Hasan. Sherin tersipu malu mendengarkan omongan Hasan. Rahmah hanya diam mendengar omongan suaminya. Sherin udah anggap Adam seperti anak sendiri, ucap Sherin. Ya, karena kan sebentar lagi kamu akan menjadi mama tiri Adam, ucap Hasan. Iya ya, ucap Sherin tersenyum. Emang Bayu ada kasih tahu kapan dia mau menikah? Tanya Rahma. Entahlah Umi, tiap Sherin tanya Bayu dia hanya diam aja, ucap Sherin. Mungkin dia mau menunggu kucing bertanduk dulu. Hasan tertawa mendengarkan ucapan Sherin. Sementara Rahma tersenyum dalam hatinya. Kamu yang sabar ya, kalau jodoh tidak akan kemana, ucap Hasan. Sherin mengangguk. Sementara itu tampak Rania menelpon Mami Tiwi. Mbak, tolong jagain Putri ya, jangan biarkan dia main sendiri. Nanti kalau bisa Rania usahakan pulang cepat, ucap Rania. Ran, Putri kenapa? Tanya Sasa. Badannya panas lagi, ucap Rania. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Pergilah pulang, ucap Sasa. Aku gak enak sama staf lain. Aku sering banget izin, ucap Rania.
Kamu mentingin anak kamu atau omongan orang lain? Tanya Sasa. Sekarang kamu pulang dulu. Rapat kan udah selesai. Nanti aku bilang sama bos, ucap Sasa. Rania mengangguk lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar ruangan. Ketika sampai di parkiran, Rania kaget melihat mobilnya gak bisa keluar karena ada mobil lain yang parkir di belakang mobilnya. Ya Allah, mobil siapa nih? Gimana aku mau keluar? Ucap Rania panik. Untung pemilik mobil ada meninggalkan nomor handphonenya. Lalu Rania segera menelpon nomor tersebut. Halo, mobil Anda menghalangi mobil saya. Bisa segera dipindahkan? Tanya Rania. Oh, oke, 5 menit lagi saya ke sana, ucap pemilik mobil itu. Apa? 5 menit? Saya mau sekarang, teriak Rania. Oke, ucap pemilik mobil itu. Sementara itu, tampak Bayu dan Raffi sedang berada di kantornya. Ada apa? Tanya Raffi. Mobil aku menghalangi mobil perempuan ini. Galak banget, ucap Bayu. Mungkin dia sedang terburu-buru. Pergilah kamu selesaikan dulu. Kalau aku di tempat perempuan itu, mungkin kaca mobil kamu udah pecah, ucap Raffi tertawa. Oke, aku ke bawah dulu, ucap Bayu sambil berjalan keluar ruangan. Karena terlalu lama menunggu, lalu Rania masuk ke mobilnya dan menelpon Mami Tiwi. Halo Mbak Tiwi, bagaimana Putri? Tanya Rania. Putri udah mendingan, sudah mau makan, tapi badannya agak panas sedikit, ucap Mami Tiwi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Ini Rania mau pulang, ucap Rania. Mana nih orang, janji 5 menit, ini udah 10 menit belum datang juga, ucap Rania kesal. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk kaca mobilnya. Bisa nggak ketuk pelan-pelan, ucap Rania sambil membuka kaca jendela mobilnya. Maaf lama, ucap orang itu. Alangkah kagetnya Rania melihat siapa yang berdiri di samping mobilnya. Mas Bayu, ucap Rania. Bayu pun kaget melihat Rania. Lalu dia pun berjalan ke mobilnya. Kenapa harus ketemu dia lagi? Aku pikir waktu rapat tadi terakhir aku ketemu sama dia, ucap Bayu perlahan. Lalu memindahkan mobilnya. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus lanjutan videonya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.